Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024. Hari dan kesempatan yang mulia ini, yang berbahagia ini, saya menyampaikan sebuah estimasi pemberitaan kepada masyarakat Republik Indonesia, kepada seluruh aparatur negara di bidang militer, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Secara langsung disampaikan kepada masyarakat Republik Indonesia, mengingat di tengah situasi konstelasi politik gonjang-ganjingnya informasi basa-basi sana-sini yang dibawa para calon dan kandidat sebagai Presiden calon Republik Indonesia telah membuat informasi keterangan-keterangan politik yang senantiasa tidak memberikan sebuah nuansa yang lebih spesifik dan positif. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan situasi kos politik yang berjalan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, menggugah dan memicu pola berpikir masyarakat, baik masyarakat secara intern, masyarakat awam, apalagi masyarakat yang banyak di pinggiran, yang tidak mengerti sepak terjang politik, terjebak dengan persoalan-persoalan iming-iming. Saya Putra Timur Matahari Terbit, Putra Alfa Indra Chandra Kirana Dewa, Raja Amarula, Raja Kamarula, nama keaslian saya Alfian, menyampaikan himbauan ini kepada segenap masyarakat Republik Indonesia guna mewaspadai segala informasi, segala provokasi, dan segala rayuan. Seluruh masyarakat Indonesia dalam posisi kondisi yang ada, memposisikan pengambilan sikap dan kebijakan pada ukuran standar perasaan dan pemikiran yang benar-benar sehat. Jangan salah menempatkan situasi kondisi penempatan apa yang akan dilakukan nantinya. Di tengah situasi bursa perpolitikan yang ada, benar-benar masyarakat Republik Indonesia dibuat bingung. Karena seluruh jurus dipakai para orang-orang politik untuk mencapai tujuan-tujuan duniawinya. Baik itu kekuasaan pemerintah dipakai, kekuasaan dari atas nama agama dipakai, kemudian komunitas-komunitas agama juga dipakai sebagai basa-basi merebut kekuasaan dan mencapai tujuan kekuasaan duniawi di tengah persoalan yang ada. Lalu di lain pihak mendengung-dengungkan orang-orang yang dicalonkan sebagai orang-orang yang ada kedekatan dengan Tuhan yang Maha Esa. Sementara senantiasa mereka memperalat isi-isi Alkitab, isi-isi firman sebagai basa-basi kekuasaan, sengaja melahirkan basa-basi supaya bisa merekrut rakyat di tengah kebodohan dan ketidakmengertian yang ada. Maka senantiasa pada kesempatan hari ini saya sampaikan himbauan kepada masyarakat Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya Alfian, nama kelahiran saya. Nama hijab pemberian dari Yang Maha Kuasa adalah Imam Mahdi. Yang saya sampaikan, yang saya jelaskan ini bukan sekedar mencari nama, mencari pujian, dan mencari-cari muka. Tetapi saya himbau kepada masyarakat Indonesia untuk sedapat mungkin meletakkan idealis pemikiran yang pas dan perasaan yang pas. Karena di tengah situasi kekeliruan dan kesalahan akan menjadikan bangsa yang besar ini menjadi berantakan dan rusak, hancur berkeping-keping. Mengapa demikian? Karena propaganda kekuasaan mencapai tujuan
yang bersifat politik dan politis akan merusak dan merorong masyarakat yang ada di bingkai NKRI. Utamanya saya sampaikan kepada tentara Republik Indonesia, baik Angkatan Laut, baik Angkatan Darat, baik itu Angkatan Udara. Pada kesempatan ini saya Putra Alfa Indra Chandra Kinawadewa, Strep Imam Mahdi, menyampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia, termasuk militer, penjaga kedaulatan negara yang ada. Saya sebagai pemilik keterangan Pancasila di Timur Matahari Terbit, bukan pengkaji. Bapak Proklamator Bung Karno sebagai pengkaji Pancasila yang melahirkan filosofi ideologi bangsa. Saya sebagai pemilik keterangan Pancasila menyampaikan dan menekankan seluruh penganut asas kedaulatan di bawah bingkai NKRI, di bawah bingkai NKRI dan di bawah bendera merah putih, senantiasa menjunjung tinggi hak-hak keterangan Pancasila. Karena Pancasila adalah sari multi daripada agama atau multisari daripada sari-sari agama. Sehingga dia membentuk sebuah simbolik, namun dia berikan keterangan secara menyeluruh dari keterangan-keterangan agama yang ada. Dia padukan menjadi satu keterangan yang besar. Sehingga memberikan sebuah pemikiran yang inovatif, memberikan sebuah kajian yang positif, tidak menduakan tata cara bahasa, tidak memakai bahasa basi untuk bisa merayu dan merayu masyarakat untuk mencapai tujuannya, namun memberikan keaslian, memberikan jamuan dan kepastian tanpa dengan iming-iming. Karena janji-janji yang tidak ditepati itu adalah sebuah dosa yang besar. Pancasila adalah salah satu rentang kendali yang mengatur peradaban manusia. Pancasila di dalam lumbung gambar daripada simbol yang ada itu hanya satu bintang yang terletak pada Pancasila. Sudah barang tentu Pancasila adalah rentang kendali para petinggi negara termasuk Panglima. Bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1. Karena satu-satunya Pancasila bintang keterangan yang berhubungan dengan Yang Maha Esa. Pada dasarnya Pancasila dalam keabsahan dan keesahannya tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh dikooptasi menjadi kekuasaan yang bersifat politis dan bersifat politik. Karena Pancasila adalah multisari agama yang memberikan suguhan dan memberikan pelayanan kepada ruang publik sehingga publik merasakan keamanan dan kenyamanan sekaligus merasakan nikmat kesejahteraan. Tidak dibanjiri dengan isu-isu, tidak dibanjiri dengan propaganda, tidak dibanjiri dengan informasi-informasi desas-desus yang membuat masyarakat hari demi hari menjadi resah dan gelisah. Saya harapkan kepada masyarakat bangsa Indonesia di tengah perjalanan bursa menuju kebenaran, bukan pembenaran, tempatkanlah penempatan tempat-tempat yang sesuai dengan akidah, yang sesuai dengan ajaran spiritual, yang memang benar-benar benar adanya, tidak diperbenar karena kepentingan kekuasaannya, kepentingan golongannya, dan kepentingan pribadinya secara hawa nafsu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tanggal 29 Januari hari Senin, saya sampaikan kepada masyarakat Republik Indonesia, kepada masyarakat pun masyarakat dunia yang berada di bawah naungan kolong langit alam semesta. Dengan situasi gejolak yang terjadi di sana sini karena persoalan ulah daripada politik kepentingan, politik kekuasaan, dan terjadilah politisasi sehingga masyarakat terjadilah sebuah kemelut pada masyarakat. Apa kemelut pada masyarakat? Karena terjadi konflik di mana-mana. Contoh sekarang terjadi di daerah Gaza. Semua orang terpatrik memantau dan melihat kondisi yang terjadi di sana.
Baik itu pihak Israel, baik itu pihak Palestina. Kedua-duanya menjadi korban. Korban karena apa? Korban karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu masing-masing, sehingga semua berseteru atas nama kebenaran, mempertahankan pembenaran dari kelompok masing-masing. Maka terjadilah perang. Perang habis-habisan, perang hancur-hancuran. Masyarakat kecil menjadi korban. Orang-orang politik sedang berhura-hura di sana-sini karena mereka menganggap bahwa ini momen yang pas bagi mereka. Namun mereka tidak lihat korban yang bergelimpangan. Kesemuanya itu adalah hamba Allah, anak cucu Adam. Ditinjau dari persekusi hidup yang ada, bahwa senantiasa agama-agama, keyakinan-keyakinan bukanlah ukuran. Tetapi yang menjadi tolak ukur adalah sikap kemanusiaan itu sendiri untuk saling menghargai, saling bertoleransi, dan saling memahami. Karena Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, guna saling mengenal di antara sesama. Mengapa demikian? Itulah kekayaan hasanah alam semesta dari kekuasaan Allah semata. Mengapa kita manusia menggantikan sebuah kekuasaan Allah dengan hawa nafsu, lalu kita menjadi malaikat maut, pembunuh sepihak dari suku atau bangsa yang ada, karena kita kejar keinginan dan kemauan kita semata-mata, yang hanya berdasarkan hawa nafsu belaka. Gengsi, tidak mau tahu, yang pada akibatnya orang lain bisa berantakan, hancur, lebur, dan lantalulu akibat ulah dan perbuatan kita. Itulah dosa di atas dosa, dan berdosa katanya dari apa yang dilakukan nyatanya. Marilah segenap masyarakat bangsa Indonesia berpikir sejenak di tengah situasi yang ada, bahwa Pancasila bukan hanya sekedar tameng, bukan hanya sekedar simbolik, bukan hanya sekedar pamoria, tetapi sebuah ketetapan renungan para ahli dahulu untuk bisa mencetuskan sebagai salah satu konkretas dalam kehidupan, sebagai rolling control untuk bisa memberikan segenap kehidupan, memberikan segenap keluasan, dan memberikan segenap ketenangan dari kehidupan yang ada. Mengapa? Pancasila itu adalah multisari dari aturan yang bisa memberikan tata tertib dari aturan yang ada. Karena sesungguhnya multi etika di dalamnya itu adalah Pancasila. Lalu lahir etika sebagai persentase daripada peradaban hidup manusia dalam pemahaman pengetahuan secara akademis dan akademika. Namun para akademik dan akademika pun telah salah mempersepsikan persoalan etika. Berbicara tentang penempatan etika, sana-sini mereka menyatakan punya etika. Namun melahirkan lisan saja sudah tidak beretika. Apalagi artikulasi lisan yang tidak tepat, yang tidak memiliki estetika, lalu dikatakan mereka seolah-olah beretika. Padahal ketajaman lisan yang mereka lahirkan itu adalah lisan-lisan sebagaimana lisan musang yang berbulu domba. Inilah celakanya orang-orang terpelajar namun masuk ke dunia politik lalu memanfaatkan bahasa. Lalu bahasa tadi menjadi bahasa basi. Bahasa basi mereka, kalau mereka yang merasakan tidak menjadi masalah, namun masyarakat publik yang merasakan ketimpalan dari bahasa basi mereka. Mereka mudah mengatakan balikan fakta bahasa-bahasa mereka dari apa yang mereka sudah lisankan, seolah-olah mereka tidak melisankan. Dan inilah bahaya Klaten di akhir zaman. Mempertanyakan persoalan Dajjal. Dajjal itu adalah orang-orang yang melahirkan lisan tidak dipertanggungjawabkan dalam keterangan lisensi lisannya. Pertama, lisan itu mengeluarkan adu domba, mengeluarkan janji-janji muluk, mengeluarkan basa-basi. Itu yang dikatakan bahwa Dajjal di akhir zaman. Tolong saudara sekalian, yang pandai dan yang pintar. Dalam arti bahasa yang saya sampaikan, yang pandai dan pintar itu bisa mengartikulasikan kemana tekanan bahasa saya. Betapa naifnya kepintaran kalian kalau tidak tempatkan pada urutan perasaan dan kehidupan manusia dalam keseimbangan.
berarti bukanlah kalian bodoh, tapi kalian sangat naif. Kalau mau dibilang kafir itu kan kasar. Dibilang juga kufur mungkin juga salah. Tapi menyalahi etika bahasa itu betapa naifnya dan betapa bahayanya bagi orang lain. Karena senantiasa orang-orang yang bersinonim bahasa yang baik itu mendatangkan nilai ibadah, nilai keyakinan dan nilai kepercayaan. Namun kalau orang-orang yang melahirkan bahasa provokasi dan provokator, itu melahirkan malapetaka dan petaka besar. Baik dirinya, lingkungan keluarganya, juga orang banyak di dalamnya. Maka pada kesempatan hari Senin, saya Putra Timur Matahari Terbit menyampaikan keterangan ini kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, kepada seluruh masyarakat dunia umumnya, dan khususnya masyarakat yang beragama. Kata masyarakat yang beragama berarti meyakini keyakinannya dan mempercayai kepercayaannya sesuai yang dianulirnya dan dianutnya. Maka dengan senantiasa ikutilah kehendak kata-kata bahasa agamanya yang betul dan yang benar. Agar tidak terprovokasi dengan orang-orang yang merasa dirinya pandai dan pintar. Lalu memakai ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah sebagai penangkal mengkelabui orang-orang untuk bisa meyakini, mempercayai mereka bahwa mereka itu orang-orang yang betul dan benar. Namun orang-orang yang menipu diri dan mencelakai orang lain dengan basa-basi mereka. Saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang ada di Republik tercinta. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini saya sampaikan unggahan keterangan yang kesekian kali guna memperhatikan perihal-perihal yang akan ke depan dilakukan nanti. Serba waspada, serba ikhtiar, dan serba teliti dengan segala bentuk apa yang akan dilakukan nanti. Saya himbau juga secara pribadi Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo sebagai jembatan para orang tua yang melahirkan sebuah perbaikan bangsa dan negara. Jadilah jembatan yang benar-benar dan yang betul-betul. Jangan karena kedekatan emosional politik Bapak, lalu Bapak memanfaatkan popularitas jabatan Bapak di tengah kekuasaan, di mana politik yang telah terjadi gonjang-ganjing yang ada. Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, saya pribadi, Putra Indra Chandra Kinana Dewa, Raja Amarura, Imam Mahdi, bukan sekedar membuat pengakuan bahwa saya ini Pancasilais. Bapak Presiden, saya kira pernah menyatakan diri sebagai orang yang mengerti Pancasila. Namun sampai saat ini pernyataan-pernyataan Bapak sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang mengaku mengerti Pancasila, sampai saat ini gerakan-gerakan Pancasila yang Bapak lakukan jauh daripada pernyataan Bapak. Berarti Bapak melakukan sebuah pernyataan politik saja ke ruang publik, tetapi tidak lahirkan kebenaran Pancasila yang sebetulnya. Gerakan reformasi yang Bapak nyatakan, yang Bapak sampaikan ke ruang publik, sampai saat ini tidak pernah lahir secara nyata di depan publik. Justru Indonesia di tengah persoalan perubahan iklim trans yang Bapak nyatakan, tambah gonjang-ganjing, bukan tambah melorot ke hal yang lurus. Kayaknya semakin hari semakin kempling bengkong. Jadi Bapak berpikirlah secara dewasa sebagai orang yang dinomorsatukan di negara. Rakyat telah memilih Bapak tahun-tahun kemarin untuk dinomorsatukan di negara. Bagaimana negara ini di tengah situasi tidak terpecah belah dan berkeping-keping. Sementara bursa perpolitikan yang lahir di tengah situasi yang ada bukan hanya sekedar memanas, tetapi saling memanas-manasi. Karena Bapak sendiri tidak melahirkan Pancasila secara konkret pada tingkat perilaku dan perbuatan serta lisan Bapak yang sebenarnya. Perubahan-perubahan yang Bapak reklamekan sampai saat ini belum dirasakan oleh masyarakat publik dan belum dilihat oleh masyarakat publik.
Tolong Pak Presiden Republik Indonesia, sekali lagi, saya Putra Alfa Indra Chandra Kirana Dewa menyampaikan dengan hormat kepada Bapak, bukan mengkritisi. Saya tidak wajib mengkritisi karena Anda orang yang sudah dinomorsatukan oleh publik bangsa. Tapi bagaimana Bapak di akhir sesi bisa menomorsatukan rakyat di tengah kemelut yang ada? Bukan menomorsatukan kekuasaan di tengah bursa yang ada. Bapak harus paham. Jangan hanya setengah paham lalu mengatakan bahwa Bapak tahu. Jangan setengah tidak tahu lalu menyatakan tahu. Rakyat ini mau disimpan kemana? Bapak, sekali lagi saya sampaikan. Yang menyampaikan ini putra dari Al-Butuni. Yang tenggelam sekian lama dalam peradaban sejarah. Sekarang menyatakan sikap dari peradaban sejarah yang ada. Berhati-hatilah dengan pernyataan. Berhati-hatilah dengan bersikap dengan situasi di tengah yang ada. Karena Bapak bisa menjadi tolak ukur dan biang kerok yang akan bisa membawa negara ini bisa jadi positif atau negatif nantinya. Sekali lagi saya harapkan bijak, arif, dan benar-benar lahirkan sugesti Pancasila dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Agar benar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang majemuk. Bukan menjadi bangsa yang dijadikan ajang pertarungan sebagai sepak bola. Bola dilempar ke tengah bergulir lalu dikocok sana sini ditendang. Siapa yang cepat dan siapa yang kuat bisa mencapai gawang untuk menciptakan gol yang ada. Ingat Pak, bangsa Republik Indonesia bangsa yang beradab. Bangsa Republik Indonesia bangsa yang berbudaya. Bangsa Republik Indonesia bangsa yang beragama dan memahami spiritual tentang spiritualitas yang ada. Pak, sekali lagi, pribadi saya atas nama masyarakat Republik Indonesia dan masyarakat dunia, Bapak sudah diangkat dan disanjung. Bapak sudah diberikan porsi dan tempat. Maka hari ini saya sampaikan pesan dan kesan saya. Bapak Presiden masih memiliki satu perintah yang tepat dan jelas. Ketika melihat situasi secara situasional tidak terkooptasi dengan baik, maka sikap dan langkah harus diambil. Sikap dan langkah harus diputuskan sejeni mungkin, sebersih mungkin, sebagaimana pantulan terbitnya matahari di ufuk timur cahaya pagi hari. Sehingga memberikan cakrawala terang benderang, bukan memberikan kegelapan di tengah masuknya matahari atau terbenamnya matahari. Saudara sebangsa dan tanah air, seluruh masyarakat Republik Indonesia. Sebelumnya, pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan ini bukan karena sikap ambisi, bukan sikap emosi karena saya cari-cari nama, cari-cari kekuasaan. Tetapi saya berkewajiban menyampaikan perihal kebenaran ini. Bukan didasari dorongan kelompok golongan dan kekuasaan politik. Saya mendapat rahmat dan karunia oleh Allah untuk menyampaikan kebaikan ini, kebesaran dan kebenaran ini kepada masyarakat Republik Indonesia. Sehingga penyampaian ini saya tidak melihat kelas dan tidak melihat klasifikasi dari kondisi situasi yang ada. Kepada segenap masyarakat bangsa Indonesia, umat manusia, wajib saya sampaikan. Karena ini namanya hak mutlak dari kebenaran, bukan sekedar pembenaran. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita renungkan kehidupan kita dalam keimanan yang sebijak dan sebaik mungkin. Bahwa iman yang baik itu adalah meredupkan gundah kelana dalam perasaan untuk metengkukan segala hikmah dari kehidupan dan banyak-banyak mendiamkan gerak yang tidak penting. Karena gerak yang tidak penting bisa mengundang bahaya dan reaksi, apalagi linsan yang tidak tepat bisa membawa kegoncangan dan bisa membawa kehancuran. Di tengah orang terlalu banyak yang merasa dirinya pandai dan pintar, lalu teoretisi akademis dibawa-bawa sebagai kekuasaan untuk berbasa-basi dengan ruang publik mempengaruhi keadaan yang ada. Betapa sungguh luar biasa. Tetapi hati-hati dengan keluar biasaan itu. Bisa-bisa menimbulkan kebinasaan dan kehancuran. Karena setengah dari kekeliruan, maka
akan turun azab Allah di tengah keadaan yang ada. Sesungguhnya kekuasaan manusia dan permainan manusia walaupun kuat tapi tidak memiliki kekuatan. Tetapi azab Allah betapa dahsyat kepada umat kalau dikehendakinya. Sekarang saya datang hanya sekedar menghimbau dan memberikan peringatan kepada masyarakat dan umat manusia. Baik di Republik Indonesia maupun di seluruh dunia. Saya menyatakan sikap sebagai putra dari timur matahari terbit Indonesia, putra Al-Butuni, putra Aulia Ambia Mukmin Rahasia, yang diutus oleh Allah sebagai Imam Mahdi, bukan sekedar mengaku-mengaku. Yang saya sampaikan ini adalah sebuah pernyataan yang benar-benar turun dari hijab hidayah Allah. Sehingga Pancasila adalah milik orang Al-Butuni, bukan milik bahagian Barat Indonesia atau orang Jawa. Maka dalam kesempatan hari ini saya sampaikan dengan situasi yang sangat sempit, di mana manusia dipenuhi dengan hari-hari yang disibukkan dengan kekuasaan politik sehingga lupa akan dirinya masing-masing. Di mana masing-masing memperoleh keadaan dan kekuasaan dalam kelompok per kelompok. Sehingga sudah tidak memberikan penghargaan tersama manusia, seolah-olah manusia lain tidak bernilai apa-apa. Lalu mereka lebih bernilai, tak ubahnya lebih dari intan berlian. Lalu mereka memaksakan keadaan-keadaan itu harus diikuti dengan propaganda bahasa. Betapa bahayanya apa yang mereka lahirkan. Maka dalam kesempatan yang berbahagia, saya sampaikan kepada seluruh tokoh, baik itu tokoh-tokoh pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan budaya. Tempatkanlah lisan sebaik mungkin, karena lisan itu adalah pamungkas untuk membersihkan segala kebersihan yang ada. Bertutur lisan yang keliru, berarti itu manusia tidak beretika. Lalu lisan yang tidak dikaji dengan tepat, baik ke arah yang sasarannya jelas, untuk memberikan pengertian yang ada, maka itu yang disebut orang-orang tidak beretika. Janganlah perdebatkan lagi etika. Etika itu tidak perlu dipertanyakan. Basic to basic individu untuk membangun jati diri yang sebenar-benarnya. Tidak menyalahkan orang lain dan tidak mengkambing hitamkan orang lain, tapi dia sendiri bagaimana kalau melahirkan lisan mengkambing hitamkan orang lain, sementara dia yang berlisan tidak pas menempatkan lisannya mempropaganda dan memprovokasi orang lain. Mengkritisi orang lain dia bisa, ketika dikritisi dia marah. Lah, ini masalah besar. Masalah sangat besar. Dan inilah petaka yang teramat besar untuk menimbulkan dan memicu menjadi kerancuan dan kehancuran. Sekali lagi saya mintakan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pandai, dan orang-orang yang pintar dan cerdik. Pakailah kepandaian pada penempatan, pakailah kecerdikan pada kecerdikan sehingga tidak salah. Harus pada tempat yang sebenar-benarnya. Perlu diketahui bahwa negara kita, hukum yang paling tertinggi adalah Pancasila. Kedua itu adalah Undang-Undang Dasar. Pancasila adalah krukmen yang memadukan seluruh komponen dari seluruh komposisi yang ada. Undang-Undang Dasar mengatur literatur struktur yang ada. Tetapi sepanjang bangsa Indonesia ini merdeka belum berjalan sesuai dan sebagaimana mestinya. Masih dipakai dan dikooptasi para penguasa-penguasa elit. Lalu mereka seolah-olah menyatakan diri tahu, mengerti. Namun ditanya, berperilakunya sangat menyimpang jauh dari apa yang mereka katakan tahu dan mengerti. Sekali lagi, saya sampaikan kepada sanak saudara yang berada di negara tercinta. Cintailah bangsa ini dengan cara berlisan yang betul dan yang benar. Jika Anda benar-benar mencintai bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang majemuk. Bila Anda tidak mencintai bangsa yang besar ini, berarti Anda sendiri tidak tahu mencintai diri Anda sendiri, sehingga Anda tidak tahu cinta bangsa dan negara ini. Cinta diri adalah dasar untuk mencintai bangsa dan negara. Sehingga orang-orang yang
benar menganiaya dirinya sendiri berarti menganiaya bangsa ini. Sehingga bisa terombang-ambing dan bisa ambruk. Mari kita berkaca pada peristiwa dunia yang terjadi sana-sini. Akibat ulah kepentingan kekuasaan politik yang berlebihan, maka satu-satunya jalan perang tidak bisa dielakkan. Dan kalau benar Indonesia sebagai negara bisa pemersatu dari bangsa-bangsa yang ada, peran diplomasi dan komunikasi sebagai salah satu media, maka manfaatkan Pancasila sebagai background yang mengatur peradaban, karena Pancasila adalah multisari agama di dalamnya. Tolong sanak saudara yang ada di negeri tercinta. Sekali lagi saya himbau kepada keadaan di tengah situasi yang semakin hari semakin terpuruk. Pribadi penyampaian saya kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo bukan berarti ada kebencian saya kepada Bapak. Sekali lagi, saya tidak pernah menaruh benci. Saya justru menyayangi Bapak sebagai putra yang membawa bangsa Indonesia. Tetapi di tengah situasi yang ada, jalanlah sesuai dengan jalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang betul dan yang benar. Jangan terkooptasi karena kekuasaan lalu Bapak miring sebelah. Lurus Pak. Titian Al-Fatihah idinah siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita orang Islam, maka titian itu kita pakai Pak. Tapi sayangnya Bapak sudah tahu juga sekarang bahwa orang Islam hanya mengerti membaca Al-Fatihah. Kesana dan kesini melalui titian yang lurus, tapi dia berkata politik terus menerus. Jadi Al-Fatihahnya kasihan. Dia lafal, dia hafal, tapi dia sia-siakan. Padahal Al-Fatihah itu adalah segenap jiwa dan raganya dari seluruh tubuhnya. Lalu kalau tidak dipahami pemahamannya untuk apa? Hanya sekedar menghafalnya. Kedudukannya perlu diketahui, pemahamannya perlu dijaga agar senantiasa menjadilah orang-orang yang beragama yang betul dan yang benar. Tidak memanfaatkan agama mencari kepentingan kekuasaan, lalu mengenyangkan isi perut, mencapai dan mendapat tujuan duniawi semata dan belaka. Tolong saya sampaikan kepada orang-orang Islam yang menganut keislamannya, tempatkanlah keagamaan Islam sebagaimana Rasul menempatkan agama Islam sebagai agama penerang. Agama terang benderang. Dari alam yang gelap mencapai alam yang terang benderang. Mari, seluruh orang Islam jangan arogan. Jangan bertakbir untuk bisa membunuh seseorang, tapi bertakbir untuk bisa membunuh diri dengan hawa nafsu yang berlebihan. Karena bertakbir membunuh seseorang itu adalah salah besar, bukan berjihad. Karena jihadu bin nafsi itu adalah topik utama dalam perjuangan hidup. Artinya berjuang dalam diri sendiri, memperjuangkan jihad. Bagaimana membunuh hawa nafsunya untuk tidak berlebih-lebihan sehingga berjalan di jalan yang pas, di jalan yang lurus, sebagaimana keterangan-keterangan yang diterangkan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang mulia ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Putra Timur Indonesia dari Matahari Terbit yang berkedudukan di wilayah Pulau Al-Butuni, Pulau Abia, Pulau Ambia, Pulau Mukmin Rahasia. Informasi dan penyampaian ini saya serukan demi menjaga hasanah silaturahmi, ukhuwah, tali persaudaraan. TNI utamanya, lihatlah kondisi dan keadaan. Evaluasi, cekatan dengan persoalan permasalahan. Di tengah perjalanan bursa, terangkanlah pandangan, terangkanlah pemikiran, dan terangkanlah perasaan. Sedikit saya mengulas tentang perjalanan TNI, baik Angkatan Udara, baik Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. Sekarang sedikit saya mengulas tentang Angkatan Udara. Angkatan Udara pada posisi
Kalau dikembalikan kepada manusia, maka pola TNI Angkatan Udara itu ada pola pemikiran manusia. Karena itu adalah hendapan serap pemikiran yang berjalan. Kalau Angkatan Laut, tugas dan fungsinya adalah menyerapi swakarsa manusia. Karena dalam perut, karena manusia itu memiliki lautan hati. Maka hati-hatilah dengan lautan hati. Karena lautan hati yang bergejolak, dunia pun ikut bergejolak. Lautan hati yang tenang maka menciptakan keteguhan dan keteduhan. Begitu pula Angkatan Darat. Angkatan Darat dari segenap jasad manusia. Karena berlabuh di tanah tempat manusia bersinggah. Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia, begitu pula TNI, siap menjalankan tugas dan keamanan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat bangsa Indonesia di tengah situasi yang situasi. Arif bijaksana dalam bertindak. Rentang kendali perintah kali ini bukan di atas Panglima, tapi di atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena Pancasila satu-satunya rentang kendali aturan yang menentukan aturan, baik itu di militer sipil, begitu juga hukum-hukum sipil di dalamnya dan kemasyarakatan. Jadi dengan demikian berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jangan salah menempatkan tindakan dan kebijakan. Kebahagiaan rakyat ketika tenang, kesetiaan rakyat ketika dilindungi. Tetapi betapa sakitnya rakyat kalau diabaikan. Karena bangsa yang besar ini adalah kekuatan rakyat bersatu padu. Tidak berpecah belah, tidak bercerai-berai. Maka Bapak dan saudara sekalian, di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, TNI, AD, AU, dan AL, senantiasa berikanlah perlindungan kepada rakyat bangsa Indonesia dengan senyaman mungkin dan seaman mungkin. Maka proses pernyataan netralitas TNI benar-benar netral. Ketika netral, lalu dibumbui dengan netralitasnya, lalu itu terwujud, maka bangsa Indonesia ini jelas akan menjadi bangsa yang besar dan bisa menjadi bangsa yang majemuk. Dan kalau memang kenyamanan dan keamanannya tercipta dalam hasanah yang betul-betul berpadu, maka inilah bangsa yang melahirkan kekayaan. Baik kekayaan secara manusiawi dalam berpikir, hingga juga kekayaan alami yang lahir untuk bisa mensejahterakan masyarakat bangsa Indonesia. Tapi ketika bangsa bergejolak, maka tidak ada kekayaan yang dicapai. Yang ada hanya kehancuran. Yang ada hanya puing-puing. Mari kita jaga. Dan kita pelihara di tengah situasi yang ada. Kita kendalikan diri kita. Kita kendalikan keadaan kita. Kita kendalikan masa kita. Pengendalian diri dan masa itu sangat utama. Demi menjaga tata tertib dan ketertiban di dalam negeri bangsa yang kita cinta bersama. Saudara sekalian yang berada di bingkai NKRI maupun di mana saja berada. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, kita diberikan seruan menyerukan sebuah penyampaian, keterangan pendapat dan kata-kata. Bukan mencari sekedar ketenaran atau sekedar mencari ketenaran. Tetapi berbagai untuk bisa memberikan sebuah pendengaran agar semua bisa menyimak dan mengkaji persoalan-persoalan. Lebih dan kurangnya penyampaian saya juga mohon maaf kepada Bapak dan saudara sekalian. Tetapi sebagai manusia, saya juga berhak menyampaikan apa yang saya sampaikan. Guna di tengah situasi yang ada, kita tetap damai, rukun, dan aman-aman saja. Terima kasih penyampaian yang singkat ini kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia saja di mana berada. Putra Alfa Indra Chandra Kinara Dewa Raja Amarura. Alfian, Strep
Imam Mahdi menyapa dan menyampaikan risalah ini kepada segenap dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia, tak lupa juga kepada masyarakat bangsa-bangsa lainnya yang bisa menyimak dan mendengar keterangan ini. Ini bukan sekedar reklame, tetapi menyampaikan jauh sebelum risalah akbar Allah menurunkan sebuah hijab secara nyata di dunia yang ada. Terima kasih penyampaian saya kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia yang mengunggah konten YouTube ini. Saya merasa berterima kasih, dan bila berkesempatan bisa disebarluaskan kepada masyarakat Republik Indonesia yang lain agar bisa dapat mengetahuinya, utamanya para media yang mempopulerkan sebuah ketenaran atau sebuah informasi ke publik. Kaji dan lihat secara baik dan benar, agar benar-benar media itu menjadi proses mediasi menuju ke hal-hal yang lebih positif, tidak terbawa kepada hal yang negatif. Terima kasih kepada seluruh masyarakat, baik itu media massa, media cetak, media elektronik yang sekarang masih zaman mempergunakan, maka kami mempergunakan media ini. Semoga senantiasa dimanfaatkan dan dipergunakan pada jalan kebesaran dan pada jalan kebenaran. Tidak sekedar pembenaran dan pemboran politik yang menjadi sebuah ketenaran lalu dimanfaatkan karena asas keuntungan. Sekedar saya sampaikan dan saya himbau agar berhati-hati, karena setiap perilaku dan tindakan sebentar lagi akan mendapat jawaban dan keterangan dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih penyampaian yang singkat saya sampaikan kepada masyarakat Republik Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.